Oke, teman-teman semua, jadi sekarang kita akan membahas mengenai energi mekanik. Nah, energi mekanik itu salah satu bentuk energi yang sudah kita singgung sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini sebuah bola dilempar ke atas. Nah, kemudian di sini kita hentikan gitu ya waktunya. Nah, ketika sudah berada di atas di sini, gaya yang bekerja pada bola itu hanya ada gaya gravitasi. Dan juga kita tahu bahwa kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi ketika kita melemparkan dari bawah ke atas itu sama dengan W, itu minus Fg dikalikan Y. Dan ini tidak lain sama dengan minus selisih dari energi potensial. Tapi kita juga tahu sebelumnya ketika membahas mengenai energi kinetik bahwa kerja itu adalah selisih energi kinetik W sama dengan delta EK. Nah, dengan menghubungkan kedua persamaan ini, maka kita bisa dapatkan delta EK itu sama dengan minus delta EP. Nah, jadi kita memiliki dua relasi seperti ini. Nah, kemudian kita pindahkan minus delta EP-nya ke kiri, sehingga kita akan dapatkan delta EK ditambah delta EP itu sama dengan 0. Nah, kita juga tahu bahwa selisih energi kinetik pada dua titik itu sama dengan delta EK itu sama dengan minus setengah delta EK itu sama dengan setengah MV2 kuadrat minus setengah MV1 kuadrat. Dan juga selisih energi potensial gravitasi pada dua titik itu adalah delta EP sama dengan MGY2 minus MGY1. Nah, kalau kita substitusikan ke persamaan ini, maka kita akan dapatkan bentuk setengah MV2 kuadrat minus setengah MV1 kuadrat ditambah MGY2 minus MGY1 itu sama dengan 0. Jadi kita memiliki perumusan seperti ini. Nah, kalau kita kumpulkan di sini yang negatif-negatif, yang positif-positif gitu ya, sehingga kita akan dapatkan bentuk positif sendiri gitu ya. Jadi ini kita pindahkan ke sana. Nah, ini maka kita akan dapatkan setengah MV2 kuadrat ditambah MGY2 itu sama dengan setengah MV1 kuadrat ditambah MGY1. Nah, jadi kita definisikan energi mekanik yang merupakan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial, yang mana EM itu sama dengan setengah MV kuadrat ditambah MGY. Nah, jadi suku yang pertama di sini di sisi kiri sama dengan itu adalah energi mekanik pada titik kedua, dan di sisi kanan itu adalah energi mekanik di titik pertama. Dan demikian kita bisa memiliki perumusan EM2 itu sama dengan EM1. Nah, apa makna dari persamaan ini? Nah, ini menyatakan bahwa energi mekanik di semua tempat itu akan sama. Jadi kalau kita lihat di sini energi mekanik di tempat kedua itu sama dengan energi mekanik di tempat pertama. Kalau kita tinjau di sini tadi kita melemparkan apel ke atas, maka ada banyak tempat gitu ya yang kita bisa ambil. Nah, di semua tempat di sini itu energi mekaniknya selalu sama. Nah, perumusan ini itu disebut sebagai hukum kekekalan energi mekanik. Nah, hukum kekekalan energi mekanik itu berlaku hanya jika tidak ada gesekan gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kalau kita tinjau ulang, ketika benda itu masih di tanah, maka benda itu memiliki energi kinetik maksimum. Karena apa? Karena kecepatan awalnya itu maksimum gitu ya. Kecepatannya itu sama dengan kecepatan awal. Nah, ketika sudah mulai naik, kecepatannya itu akan berkurang dan di titik maksimum itu kecepatannya itu akan 0. Jadi di dasar itu energi kinetiknya maksimum, namun energi potensialnya 0. Ketika berada di puncak, maka energi potensialnya itu maksimum dan energi kinetiknya itu 0. Nah, kita tahu bahwa energi mekanik itu bersifat konstan, dan juga energi mekanik itu sama dengan jumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Maka kita bisa simpulkan bahwa jika energi potensial bertambah, maka energi kinetik berkurang, dan juga sebaliknya jika energi kinetik yang bertambah, maka energi potensialnya itu berkurang. Jadi kalau kita gambarkan di sini, hukum kekekalan energi mekanik pada apel yang dilempar ke atas gitu ya. Jadi di sini itu adalah yang garis ungu, yang garis lurus, yang ini itu adalah energi mekaniknya. Energi mekaniknya itu akan selalu sama. Nah, energi potensialnya itu berubah. Jadi ketika di titik 0 itu energi potensialnya 0, kemudian naik sampai di titik maksimum, energi potensialnya itu maksimum di Y max.
Jadi di sini yang berada di bawah kurva itu adalah energi potensialnya. Artinya sisanya energi mekanik dikurangi energi potensial, maka di sini itu adalah energi kinetik gitu. Nah, sekarang kita tinjau energi kekekalan, hukum kekekalan energi mekanik pada pegas. Nah, di sini pegasnya itu berubah gitu ya. Jadi yang awalnya diem kemudian ditarik, maka akan bertambah panjang. Tapi kita juga tahu bahwa di sini ketika ditarik nggak mungkin dong tiba-tiba berpindah kayak gini gitu ya, pasti bergerak dulu kan. Kalau di sini misalkan di pegasnya itu ada kotak atau ada papan yang bermassa M. Jadi ketika ditarik pasti akan bergerak dulu, baru diem di sini gitu ya. Nah, jadi kita bisa gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di titik pertama, maksudnya itu ketika berada di titik awal di sini, itu sama dengan energi kinetik di titik akhirnya. Nah, titik awalnya itu misalkan setengah mv1 kuadrat kecepatan awalnya, ditambah setengah kx1 kuadrat, itu sama dengan setengah mv2 kuadrat, ditambah dengan setengah kx kuadrat gitu. Ini adalah perumusan hukum kekekalan energi mekanik pada pegas karena energi potensial dari pegas itu adalah setengah kx kuadrat. Kalau tadi boleh dilempar, energi potensialnya itu adalah mgy.